Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zara Mustika Putri dari kelas 11 MIPA 1 nomor 31. Di sini saya akan menyampaikan tugas dari Bu Yus menyanyikan perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Selamat menyaksikan. Pada bab yang lalu Anda telah mempelajari tentang APBN. Dalam APBN tersebut penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai pajak. 1. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. PJA Andriani. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Pengertian pajak Dr. Suparman Hamid Jaja. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 2. Unsur pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan yang tertentu. Misalnya pegawai, pengusaha, dan perusahaan. 3. Fungsi pajak dibagi menjadi 4. Fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas, fungsi retribusi pendapatan. 4. Syarat-syarat pemungutan pajak, yaitu dibagi menjadi 5. Syarat keadilan, syarat yuridis, syarat ekonomi, syarat finansial, syarat kesederhanaan. 5. Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu official assessment system, self-assessment system, withhold system. 6. Asas pemungutan pajak dibagi menjadi 5, yaitu asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan, dan asas beban. 7. Macam-macam pajak dibagi menjadi 3. Berdasarkan sistem pemungutan, berdasarkan lembaga pemungutan, berdasarkan sifatnya. 8. Tarif pajak dibagi menjadi 4. Tarif pajak progresif, tarif pajak degresif, tarif pajak proporsional, tarif pajak tetap. Tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Kemajuan teknologi saat ini, kita tidak perlu lagi repot-repot pergi ke kantor pajak dan mengantre untuk membayar pajak. Kini sudah ada cara pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Cara membayar pajak online dikenal dengan layanan e-billing DJP online. E-billing DJP online adalah suatu layanan yang dicetuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai metode pembayaran pajak secara digital. Cara membayar pajak yang satu ini memanfaatkan kode billing atau ID billing dalam prosedurnya. 10. Perbedaan pajak dengan pemungutan
resmi selain pajak. Selain pajak, ada beberapa pungutan resmi lainnya yang merupakan sumber pendapatan negara, yaitu bea ekspor dan impor, cukai, retribusi, iuran pembangunan daerah, denda pelanggaran lalu lintas, serta pemungutan hasil hutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.